Halo Nevro Friends, ketemu lagi di part 2 tentang edukasi EGFR. Kali ini akan kita bahas apa saja langkah-langkah yang harus kalian lakukan setelah menerima hasil EGFR. Yang pertama, pada saat kalian menerima hasil EGFR, jangan panik. Karena biasanya nih ya, baru pertama kali periksa EGFR, tiba-tiba hasilnya itu udah di bawah 100, udah panik ya. Wah, ini berarti aku ada gangguan fungsi ginjal dan lain-lain. Jadi, nggak bisa seperti itu. Hasil EGFR itu tidak bisa disimpulkan dari satu kali pemeriksaan, tapi harus dilihat trennya dalam 3 bulan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan satu kali ini harus diulang lagi, misalnya selang 1 bulan, dalam waktu 3 bulan berturut-turut. Jadi nanti dilihat kalau memang trennya itu menurun, baru kita bisa simpulkan kalau mungkin memang ada penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau trennya itu naik turun, maka EGFR itu kan sebetulnya juga sangat bisa bervariasi, hasilnya tergantung dengan banyak faktor, apalagi kalau EGFR-nya memang dihitung bersamaan dengan kreatinin gitu ya. Saya sudah jelaskan di part 1, kalian boleh tonton lagi videonya tentang itu. Setelah menerima hasil EGFR, memang nantinya kita akan bisa menentukan sebetulnya kalian itu termasuk dalam penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik stadium berapa. Tapi yang harus digarisbawahi, kalau misalnya EGFR itu memang turun di bawah 90 misalnya ya, antara 60 sampai 90, tapi tidak ditemukan kelainan lain, misalnya tidak ada kebocoran albumin atau kebocoran protein di ginjal, maka itu berarti bukan penurunan fungsi ginjal dan bukan penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik. Karena untuk mendiagnosis suatu gagal ginjal kronik, tidak bisa hanya dengan penurunan EGFR yang satu kali pemeriksaan aja. Jadi tadi harus berulang ya. Jadi jelas-jelas trennya tuh dalam 3 bulan memang menurun dan disertai dengan kelainan-kelainan lain dari fungsi ginjalnya. Nah, sekarang langkah-langkahnya ya. Jadi kalau pertama kalian menerima hasil EGFR, pasti akan dilihat angkanya dulu. Nanti kalian bisa lihat di tabel ini. Jadi di tabel ini akan menunjukkan stadium atau grade berapa sih kalau memang betul penyakit ginjal kronik, dan itu berdasarkan angka EGFR. Langkah berikutnya adalah segera lakukan pemeriksaan albumin urin. Bisa dengan protein urea atau pemeriksaan albumin kreatinin rasio untuk melihat ada tidaknya kebocoran albumin di urin. Lalu yang kedua, selalu lakukan pemeriksaan ulang EGFR dalam waktu 1-3 bulan. Karena tadi yang kita lihat adalah trennya ya, bukan satu kali pemeriksaan. Berikutnya, kalau ternyata hasil EGFR kalian itu menetap dalam 3 bulan itu antara stadium 2-4 penyakit ginjal kronik, kalian harus segera ke dokter, terutama ke dokter ahli ginjal, untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya. Jadi pada stadium-stadium seperti stadium 2, 3, 4 itu kita harus bisa memperlambat kerusakan ginjal supaya EGFR ini tidak cepat turunnya sampai ke stadium 5. Jadi di sini harus dilakukan banyak sekali modifikasi, mulai dari modifikasi dietnya, nutrisinya, gaya hidupnya, sampai modifikasi obat-obatan apa saja yang boleh diberikan, dan modifikasi atau mengurangi obat-obatan yang tidak diperlukan. Jadi di fase stadium 2-4 itu sangat krusial untuk memperlambat kerusakan ginjal supaya tidak cepat jatuh ke stadium 5. Dan yang terakhir, kalau kalian menerima hasil EGFR 3 bulan berturut-turut memang betul sudah penyakit ginjal kronik stadium 5, ini tidak boleh ditunda lagi, harus segera mencari dokter ahli ginjal ya atau nefrologi untuk mendapatkan penjelasan mengenai persiapan terapi pengganti ginjal. Karena kalau sudah stadium 5, ini nanti suatu saat akan segera masuk ke terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu bisa cuci darah atau CAPD ya, peritoneal dialisis, atau transplantasi ginjal. Jadi orang-orang dengan penyakit gagal ginjal kronik stadium 5 harus sudah terinformasikan mengenai terapi pengganti ginjal ini. Nah, untuk penjelasan mengenai terapi pengganti ginjal akan saya jelaskan di video berikutnya. Sampai ketemu lagi, Nevro Friends.